Gak kami bersyukur untuk menikmati hadirat Tuhan dan pujian penyembahan yang memberkati, melawat, menyegarkan, menguatkan, bahkan menyembuhkan kami. Saat dan waktu yang Kau berbicara secara khusus, biar melalui kebenaran firman-Mu kami boleh diberikan nilai tambah. Sementara firman-Mu dibagikan, ada iman yang bangkit, kehidupan yang berubah, bahkan punya masa depan yang makin optimis. Kami sambut firman-Mu dan bersuka cita demi nama Yesus. Kita semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Baik, hari ini adalah hari Jumat Agung. Kemarin kita baru merayakan Kamis Putih, di mana Yesus mengadakan malam perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Dan juga Yudas mencari cara untuk mengkhianati Yesus. Sudah bisa mendengarkan khotbah online saya di YouTube Yohanes Kristianus, atau di Spotify Yohanes Kristianus, atau Impact Community. Dan besok saya sudah juga menyampaikan firman Tuhan di hari Sabat Suci, atau di hari Sabtu Sunyi, Sabtu Sepi, di mana Yesus tubuhnya ada di bumi dan kemudian rohnya dia pergi ke Hades untuk memberitakan Injil di sana. Sebab pastikan bahwa Anda juga boleh mendengarkan dan menyaksikan besok pagi pukul 8 pagi. Baik, pada saat ini di Jumat Agung saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema bukti kasih. Yesus rela menderita sampai mati di kayu salib bukan karena Yesus pengangguran. Tujuan Yesus rela mati sampai di atas kayu salib menderita bukan karena Yesus ingin mencari pujian. Bukan karena Yesus putus asa sebagai Tuhan ngurusin manusia. Tapi tujuan utama dia rela menderita bahkan mati di atas kayu salib karena kasihnya kepada kita. Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan kita sehingga dia memberikan anak yang satu-satunya untuk kita. Membuktikan ternyata nilai hidup saudara jauh lebih mulia daripada nilai anaknya. Nilai atau value hidup saudara jauh lebih tinggi daripada value anaknya, sehingga Bapak rela tukarkan anaknya binasa supaya saudara jangan binasa. Dia rela untuk membuat anaknya menderita agar saudara jangan menderita. Bahkan Yesus sendiri rela korbankan dirinya agar saudara jangan binasa. Dia sendiri rela korbankan dirinya agar saudara jangan menderita. Membuktikan bahwa dia begitu memberi nilai lebih untuk kita. Nah, itu sebabnya saya mau bagi kepada kita semua. Ada 3 bukti kasih Tuhan kepada kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 16. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dari ayat-ayat yang saya bacakan kepada kita semua, ada 3 hal bukti kasih Tuhan bagi kita. Yang pertama, bukti kasih Tuhan untuk kita. Ia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Dia memiliki everlasting love untuk kita. Kasih yang kekal untuk kita. Kalau nyawanya aja dia kasih, apalagi penyertaannya, apalagi berkatnya, apalagi perlindungan dan mujizat kesembuhan. Kecil bagi dia, nyawanya saja dia beri. Sama kalau kita mengasihi anak kita, pasti yang kita beri bukan cuman berkat, uang. Yang kita beri bukan cuma waktu, pasti kita beri hidup kita. Kalau hidup kita aja kita bisa beri, apalagi waktu kita, apalagi berkat kita. Sanggup dengan mudah kita memberikannya. Demikian Tuhan mengasihi kita dengan everlasting love, kasih yang kekal, kasih yang abadi. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 13. Yesus berkata, ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Berarti Yesus sudah memberitahu kasih tertinggi atau kasih paling pucuk, kasih paling besar, yaitu kasih seorang sahabat memberikan nyawanya untuk saudaranya. Hari-hari ini kita melihat begitu banyak hero, pahlawan, yaitu mereka yang ada di garda depan,
yang mempertaruhkan nyawanya, tim medis, agar banyak orang bisa diselamatkan dari kematian oleh karena virus COVID-19. Dan kadang-kadang ironisnya mereka berupaya untuk mengobati pasien. Mereka berupaya untuk mengasihi dan memperhatikan pasien. Pasiennya sembuh, bahkan yang menolong mengalami kematian. Itu sebabnya kemarin China memberikan penghargaan kepada setiap medis. Diberikan reward 1 buah mobil baru masing-masing untuk mereka. Karena mereka rela memberikan nyawanya untuk yang lain. Wow, luar biasa sekali. Hal yang luar biasa sekali, di mana mereka saja yang dibayar rela mengorbankan nyawanya. Lihat Yesus. Yesus tidak minta bayaran. Yesus tidak minta sesuatu dari kita. Dia berikan nyawanya untuk kita dengan cuma-cuma. Kasihnya dengan cuma-cuma. Luar biasa sekali dalam Markus pasal 10 ayat 14. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus bukan cuma mencintai sahabatnya, tapi juga Yesus mencintai orang berdosa, penjahat. Bahkan orang yang melukainya pun Yesus mengasihi mereka. Karena dia tahu tujuan saya datang ke bumi bukan untuk dikasihi, melainkan mengasihi. Tujuan saya datang ke bumi bukan untuk diampuni, melainkan mengampuni. Tujuan saya datang ke bumi bukan untuk diberkati, melainkan memberkati. Jadi dia gak pusing dengan orang-orang melukainya. Karena dia punya tujuan adalah mengampuni, mengasihi tanpa syarat. Bahkan kita tahu ketika Yesus ditangkap, dimaki-maki oleh kepala prajurit Romawi, dan kemudian Petrus membacok telinganya. Yesus lakukan adalah kepada yang maki-maki Yesus, dia menolongnya, menyembuhkan, melekatkan kembali telinga yang telah copot. Bahkan lewat Yesus, Barnabas pemimpin penjahat dibebaskan. Kalau bukan taruhannya hidupnya Yesus, nyawa Yesus, gak mungkin Barnabas dilepaskan. Penjahat kelas kakap. Bahkan penjadi setelah Yesus yang berseru, ingatlah akan aku pada waktu engkau di Firdaus. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus yang mulia. Sekalipun Yesus diludahi, dipukul, dipecut, ditombak, bahkan dipaku. Tidak ada perkataan sia-sia yang keluar mulut bibir Yesus, melainkan perkataan agung dan mulia, Bapa ampuni mereka, karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Betapa besar kasihnya bagi kita. Kasih Tuhan itu sungguh everlasting, sungguh kekal. Berapa kali kita meninggalkan Tuhan, berapa kali Tuhan tetap menerima kita. Berapa kali kita bikin dosa, berapa kali juga Tuhan tetap bisa mengampuni kita. Berapa kali kita bahkan melukai Tuhan, berapa kali juga Tuhan tetap bisa mengampuni kita, memberikan bahunya untuk kita. Dia memberikan pada kita dengan kasih yang abadi, kasih yang kekal. Saya teringat dengan perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Diceritakan di mana ada seorang anak bungsu yang datang sama ayahnya, merengek-rengek, minta-minta warisan, sampai guling-guling di lantai, nangis-nangis, bikin malu tetangga. Ayahnya kemudian akhirnya memberikan warisan kepada si bungsu ini. Anak itu begitu terima warisan yang besar, dia pergi jauh di luar kota. Dan waktu dia ada di luar kota, di negeri asing yang tidak ada keluarga, karena dia banyak hartanya maka banyak sahabatnya. Karena dia punya banyak harta maka banyak juga pacarnya. Tapi yang terjadi ketika hartanya habis, ketika pacarnya mulai meninggalkan satu persatu, tinggallah dia seorang diri sebatang kara di tempat yang asing. Karena dia tidak lulusan S1, dia coba cari lapangan pekerjaan sulit. Akhirnya karena dia gak bisa lagi menahan perut lapar, akhirnya dia harus bekerja. Apapun pekerjaannya. Dan dia bekerja di peternakan babi. Dia harus kurus babi, kasih makan babi, membersihkan babi. Sampai babi bawa dia bawa babi. Dan ketika dia lihat babi sedang menikmati makanan yang dia berikan, langsung dia ikut ngiler. Karena dia belum terima gajian, belum sempat makan berhari-hari. Kemudian dia ambil ampas babi tersebut dan dia makan. Waktu dia makan kelihatan sama pimpinannya, majikan langsung ditempel, dipukul. Dan majikan berkata, aku bayar kamu untuk ngurus babiku, bukan untuk makan makanan babiku. Langsung dia pergi ke sudut.
dari peternakan babi sambil merenung di rumah Bapakku. Para karyawan dan pegawai hidup makmur, hidup dalam keadaan enak, tidur dalam keadaan perut kenyang, sedangkan aku di sini tidur dalam keadaan perut lapar. Lebih baik aku kembali kepada Bapakku, sekalipun aku tidak diterima lagi sebagai seorang anak, tapi paling tidak hidupku jauh lebih layak daripada di tempat ini. Yang menarik ketika anak bungsu itu kembali ke rumah ayah dalam keadaan baju compang-camping, bau, dalam keadaan kere, dalam keadaan penuh dengan kenajisan. Dan ketika ayah lihat dari jauh, langsung ayah lari dengan segala kekuatan, walaupun tertatih-tatih karena usianya gak semuda yang dulu. Dan ketika ayahnya memeluk anak ini, walaupun dia cium bau apa, tapi langsung dia bersuka cita. Dia memberikan jubah yang baru, cincin, sepatu, dikasih makan, dikasih minum, diangkat kembali. Bukan jadi pegawai tapi jadi anaknya. Satu gambaran kasih Tuhan yang tidak pernah ada pamrih, yang tidak pernah membedakan, bahkan yang everlasting, konsisten. Sekalipun mungkin hari ini kita dalam keadaan seperti gak layak, sudah jatuh terlalu dalam di dalam dosa. Saya mau kasih tahu, punyalah niat seperti anak bungsu. Kembali, Tuhan tetap menerima kita. Dia tidak pernah meninggalkan kau. Hari ini engkau berada. Mungkin hari ini seperti engkau ditinggalkan pimpinanmu. Kau ditinggalkan bahkan oleh kekasihmu. Mungkin kau ditinggalkan oleh pacarmu sekalipun. Engkau berasa kayaknya gak punya siapa-siapa. Hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan menanti, Tuhan mengasihi. Asalkan kita punya niat kembali sama Dia, pasti Dia akan menerima. Dia pasti memberikan bahunya untuk kita. Itu sebabnya jangan tinggalkan Tuhan. Nggak worth it, hanya cuma kekecewaan karena kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita mau, hanya karena kita nggak bisa memperoleh apa yang kita minta sama Tuhan. Tuhan nggak kasih sampai sekarang, akhirnya kita kecewa meninggalkan Tuhan. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Saya kasih tahu, problem itu sifatnya sementara, tapi kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Problem sifatnya sementara, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Problem is temporary, but God's love is everlasting. Ini yang membuat saya makin optimis. Selama Tuhan tidak berhenti mengasihi saya, apapun yang terjadi, sekalipun kita melewati lembah-lembah kelam, dapur perapian, bahkan menghadapi goncangan, pengkhianatan, kekurangan, bahkan penganiayaan, selama Dia ada di tengah-tengah kita. Sama ketika dengan murid-muridnya ketika ada di danau Galilea, diserang sama badai topan. Selama Yesus ada di tengah-tengah mereka, kapal itu tidak akan mungkin tenggelam. Kapal itu memang goyang. Kapal itu seperti memang terasa mau tenggelam. Tapi selama ada Yesus, kapal tidak akan pernah tenggelam. Yesus mengasihi kita. Yang kedua, bukti kasih Yesus kepada kita. Ia menjadikan kita sahabatnya. Ia menjadikan kita sahabatnya. Ada covenant, perjanjian, di mana Tuhan angkat kita jadi sahabat, sehingga akhirnya kita terima open wisdom. Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Menarik sekali, Tuhan tidak lagi anggap kita hamba, Tuhan tidak anggap lagi kita budak, Tuhan tidak anggap lagi kita jongos, tapi Tuhan menjadikan kita sahabat. Budak atau hamba itu tidak pernah tahu apa yang dipikiran Tuannya, tidak pernah tahu masa depan Tuannya, tidak pernah dapat warisan Tuhan, tidak pernah dapat waktu Tuannya, hanya cuma terima order, terima perintah. Tapi beda sama sahabat. Sahabat punya waktu. Sahabat selalu mendengar rahasia dari temannya. Sahabat selalu bisa saling memberikan kekuatan. Yang luar biasa adalah aku telah memberitahu
pada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Jadi kalau kita mau tahu rencana Tuhan, kita mau tahu hikmat Tuhan, kalau kita mau tahu masa depan, apa yang Tuhan siapkan buat kita, jadilah sahabat Tuhan. Dia mencintai kita karena dia mau jadikan kita sahabat. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Menarik, Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang pandai bicara. Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang elok perawakannya. Alkitab tidak berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang tebal dompetnya. Tapi Alkitab jelas berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, orang yang mengasihi Dia. Tuhan jadi sahabat ya. Kita gak jadi musuh Tuhan, kita jadi sahabat Tuhan. Dan yang menarik, perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Artinya rahasianya, masa depannya, visinya akan diekspos kepada kita. Oh, kalau kita punya sahabat, amat sukar bagi sahabat kita untuk menjaga rahasia kepada kita. Atau kalau kita punya sahabat, amat sukar bagi kita untuk menjaga rahasia kita kepadanya. Pasti kita akan open, pasti kita akan terbuka, pasti kita akan curhat, menceritakan tentang masa lalu kita secara open. Sama halnya kalau Tuhan itu jadi sahabat kita. Menarik bukan? Amat sukar bagi Tuhan untuk menjaga rahasia kepada kita. Amat sukar bagi Dia untuk menyembunyikan rahasianya kepada kita. Maka Dia akan memberitahu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Luar biasa. Yusuf masih muda 17 tahun karena bergaul dengan Tuhan. Karena dia selalu punya waktu sahabat Tuhan. Apa yang terjadi usia yang sangat muda, remaja 17 tahun. Dia dapat mimpi dan visi dari Tuhan untuk masa depan. Bahwa aku akan angkat kamu Yusuf untuk menolong dunia dari krisis pangan. Ketika dia ceritakan sama kakaknya, gak senang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dibuang di sumur yang kering. Dia dijual kepada orang Midian. Orang Midian menjual kepada Potifar orang Mesir. Dijadikan budak. Pekerjaan budak bukan pekerjaan cukup mudah. Gak ada waktu untuk privacy, kerja-kerja tanpa dibayar. Tapi Yusuf tetap melakukan yang terbaik. Dia tetap menjadi sahabat Tuhan. Dia tahu kenapa dia kuat. Saya mulai tahu kenapa Yusuf kuat. Karena Yusuf selalu dengar suara Tuhan. Ada open wisdom, open revelation, understanding ketika bergaul dengan raja segala raja. Kenapa? Manusia gak pernah tahu masa depan, tapi Tuhan tahu masa depan. Manusia gak pernah tahu masa depan, cuma Tuhan yang tahu masa depan. Jadi makanya hari-hari ini jangan tanya sama orang pintar, orang indigo, tapi tanyalah sama Tuhan yang bisa menjamin hidup dan masa depan kita. Jangan tarik sama orang-orang yang justru gak kenal Tuhan. Justru carilah Tuhan yang mengasihi kita. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancanganmu bukan rancanganku, tapi aku memberikan rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Menarik bukan? Apa yang terjadi pada Yusuf? Walaupun dia harus dijebloskan dalam penjara karena istri Potifar yang menjebloskannya, karena Yusuf tidak mau bermain dengan dia. Menarik sekali, pun Yusuf ada di penjara, dia tetap memiliki revelation wisdom yang begitu luar biasa. Sampai dia bisa menerjemahkan mimpi kepala juru roti dan mimpi kepala juru minum. Dan sekalipun jasanya dilupakan sama kepala juru minum, tapi dia tetap berprestasi. Sampai akhirnya tidak ada satu orang pintar di dunia waktu itu yang sanggup menerjemahkan mimpi Firaun. Hanya cuma Yusuf lah yang mampu menerjemahkan mimpi Firaun. Membuktikan bahwa orang yang bergaul sama Tuhan, orang yang memiliki kasihnya, akan mengerti masa depan. Hari-hari ini Bapak Ibu, sejak masa COVID-19, data menuliskan bahwa ada 81% orang kehilangan lapangan pekerjaan. Atau 195 juta orang kehilangan lapangan pekerjaan. Berarti lebih daripada 2/3 penduduk muka bumi ini kehilangan pekerjaan. Kalau kita gak berinovasi,
kita akan mati. If you not innovate, you will be die. Kalau kita nggak berinovasi, kita akan mati. Charles Darwin berkata, bukan spesies yang kuat yang mampu bertahan hidup, tetapi yang bisa beradaptasilah yang bisa bertahan hidup. Bukan spesies yang kuat yang mampu bertahan hidup, tetapi spesies yang bisa beradaptasi yang mampu bertahan hidup. Lihat binatang-binatang besar, dinosaurus seperti long neck T-Rex. Begitu powerful dia, begitu besar dia. Tapi sekarang batang hidungnya gak kelihatan sama sekali, cuma jadi fosil dan punah. Karena tidak mampu beradaptasi. Sama halnya kita tidak bisa memilih tentang musim kehidupan yang saat ini kita terima. Yang kita lakukan belajar beradaptasi. Jangan cuma mampu beradaptasi kalau cuaca dingin kita pakai baju tebal, cuaca panas kita pakai celana pendek. Tapi mampu beradaptasi dengan kondisi problem yang saat ini sedang menimpa kita. Dulu perusahaan atau raja handphone tahun 1990 adalah Nokia. Yang terkenal dengan Nokia pisang. Tapi karena Nokia gak mampu untuk beradaptasi, karena gak mampu berinovasi, akhirnya ditelan oleh BlackBerry. BlackBerry merasa jaya, merasa hebat di tahun 2020. Tapi sekali lagi, karena dia gak mampu terus beradaptasi, berinovasi, akhirnya ditelan sekarang ini oleh Samsung, oleh Apple, Android ataupun iOS. Jadi kalau kita mau terus bertahan hidup dalam kondisi seperti ini, mari minta hikmat Tuhan. Mari berupaya untuk melakukan sesuatu yang baru. Buktinya beberapa perusahaan yang pabriknya tutup, akhirnya mereka semua sekarang beralih. Jadi perusahaan masker, jadi perusahaan APD, jadi perusahaan hand sanitizer. Wah, luar biasa sekali. Jadi saya percaya bahwa kita semua pasti bisa melewati masa-masa sukar. Karena problem temporary, but God's love is eternity. Yang ketiga, bukti kasih Tuhan kepada kita. Dia memilih kita menjadi alat bagi kemuliaan dan kehormatannya. Dia memilih kita untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Become his partner. Menjadi rekan sekerja Tuhan. Menarik bukan? Wah, satu privilege kita jadi partner raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Yang menarik, Santo Agustinus berkata, kita gak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Tapi, ada tapinya, Tuhan tidak mau melakukan apa-apa tanpa kita. Santo Agustinus tahun 349 berkata, kita gak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau melakukan apa-apa tanpa kita. Kalau Tuhan mau bekerja di bumi, dia selalu pakai manusia. Waktu Tuhan mau mengurus Taman Eden, dia pakai Adam dan Hawa. Waktu Tuhan mau menyelamatkan dunia dari air bah, dia pakai Nuh. Waktu Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel perbudakan di Mesir, dia pakai Musa. Waktu Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tempat janjian, dia pakai Yosua. Waktu Tuhan mau memulihkan keadaan Yerusalem, dia pakai Nehemia. Nabi-nabinya, Yeremia, Daniel. Waktu Tuhan mau menyembuhkan orang sakit, dia pakai sabut tangannya Paulus. Waktu Tuhan mau menyembuhkan orang-orang yang sakit, dia pakai bayang-bayang Paulus. Wow, luar biasa sekali. Sama hal hari ini, waktu Tuhan mau memberkati orang susah, waktu Tuhan mau menyembuhkan orang yang sakit, waktu Tuhan mau menolong orang yang dalam keadaan problem, dia bisa pakai kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16. Ia memberitahu kepada kita, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yang menarik di sini, bukan kamu yang memilih Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan. Bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Tuhan pilih kita. Dari dulu, sejak awal, selalu Tuhanlah yang cari manusia. Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa bersembunyi, Tuhan yang cari manusia. Sampai korbankan domba, memberikan jubah dari bulu domba kepada manusia. Bahkan waktu Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel, dia juga datangi bangsa Israel lewat Musa
Suruh korban domba jantan yang tidak bercela, dan kemudian dioleskan pada ambang pintu. Maka malaikat maut tidak akan pernah menyentuh orang-orang di Israel. Dia selalu pakai personal. Dia pakai Musa. Itulah Paskah pertama yang dirayakan oleh bangsa Israel. Menarik, luar biasa. Sama Tuhan bisa pakai kita asalkan kita mau dipakai Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa diberikan kepadamu. Wow, luar biasa. Tuhan mau kita berbuah. Setelah Tuhan pilih kita, setelah Tuhan panggil kita, Tuhan mau kita untuk berbuah. Berbuah mengandung 3 arti dalam perjanjian baru. Yang pertama, berbuah bicara soal jiwa-jiwa. Tuhan mau kita berbuah. Sudahkah ada satu jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Tuhan mau pakai kita untuk menyelamatkan keluarga, untuk menyelamatkan para pegawai, untuk menyelamatkan para pemimpin, untuk menyelamatkan orang-orang sekeliling kita. Tapi apakah kita mau dipakai sama Tuhan untuk mendoakan mereka? Untuk berani memberitakan Injil? Kalau kita gak punya keberanian, bagaimana Tuhan mau pakai kita? Kalau kita gak mau punya waktu untuk mendoakan mereka, punya beban untuk bersyafaat, untuk berbuat baik kepada mereka, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Matius pasal 5, 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jadi terang itu harus diwujudkan. Terang gak bisa disimpan di bawah meja. Terang dia harus kelihatan. Perbuatan baik kita harus kelihatan. Kita harus punya keberanian selama ini. Kalau kita punya teman bisnis yang belum mengenal Tuhan, jangan cuma ajak makan, jangan cuma ajak pergi jalan-jalan, tapi bawalah orang tersebut kenal Tuhan. Saat dan momen hari ini kita di rumah, bagi anggota keluarga yang belum diselamatkan, entah itu pembantu kita, supir kita, entah itu orang-orang yang ada di rumah kita, inilah waktunya untuk kita doakan. Saya percaya Tuhan punya hobi suka menjawab doa kita. Ketika kita mendoakan mereka, cepat atau lambat. Ketika kita memberitakan Injil kepada mereka, cepat atau lambat, mereka pasti akan kenal Tuhan. Kalau Tuhan aja bisa selamatkan Saulus yang super jahat, pemimpin dari pembunuh orang Kristen, maka Tuhan yang sama juga bisa selamatkan mereka. Sekalipun mungkin seperti yang tidak mungkin untuk mereka bisa bertobat. Yang kedua, buah itu dalam perjanjian baru artinya menghasilkan perubahan hidup. Sudahkah ada kasih yang bertambah-tambah? Sudahkah ada kesabaran yang kelihatan? Sudahkah ada sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri? Sudahkah ada kesabaran? Ketika kita berubah, kita sedang melayani Tuhan dan perbuatan kita. Karena hidup kita ini lebih banyak berbicara daripada pandainya kita berkata-kata. Hidup kita ini lebih berbicara daripada kata-kata mutiara kita. Jadi ketika kita menunjukkan kasih perbuatan Kristus yang terwujud dalam hidup kita, mereka pasti akan lihat ada Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, berbuah. Tuhan mau pakai kita melayani Tuhan untuk berbuah. Artinya menjadi saluran berkat. Hari-hari ini momen dan saat yang terbaik untuk kita jadi saluran berkat. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak kena 81% orang yang di PHK, Anda punya kesempatan untuk membagi berkat kepada mereka yang kekurangan. Kemarin tim dari Tangan Pengharapan membagikan bantuan sembako kepada supir-supir taksi. Dan mereka menangis kan. Pendapatan mereka biasanya minim 150.000 sampai 200.000. Itu bisa turun maksimum 30.000. Sampai mereka gak bisa bayar BBM. Mereka gak bisa pulang bawa uang untuk keluarga. Ketika mereka terima bantuan, tentu gak lepas dari support Bapak Ibu, friends and partner. Mereka menangis. Mereka meneteskan air mata seperti Anda lihat di awal sebelum ibadah ini mulai ada
video program Tangan Pengharapan, bantuan kepada mereka membutuhkan. Kita targetkan ke depan bisa memberi pertolongan lebih daripada 5.500, target kami 6.000 orang yang kita bantu. Karena kami sudah dapat beberapa data, bukan cuma supir-supir taksi saja yang mereka kehilangan income, tapi supir angkot juga. Di 5 wilayah Jakarta, mereka kehilangan income. Ada sekitar 4.000 supir. Kita yang 19% yang tidak kehilangan lapangan pekerjaan, yang terus masih bisa menerima income, waktunya untuk kita berbagi. Ketika kita berbagi, maka kita sedang melayani Tuhan. Luar biasa di hari Jumat Agung ini, kita betul-betul menerima ada 3 bukti dari kasih Tuhan kepada kita. Yang pertama, Ia menyelamatkan kita. Yang kedua, Ia menjadikan kita sahabat. Yang ketiga, Ia memakai kita. Saya berdoa setiap kita betul-betul dilindungi Tuhan, bahkan diberkati Tuhan, bukan sampai sana, berkenan di hadapan Tuhan, dan jadi saluran berkat bagi yang lain, dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang lain. Lewat apa yang kita bisa kerjakan, lewat doa kita, lewat informasi yang kita miliki, lewat dana kita, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami pada hari Jumat Agung ini. Kami benar-benar bersyukur karena kasih-Mu yang abadi, kasih-Mu yang besar, sehingga Engkau rela begitu menderita dan mati di atas kayu salib supaya kami diselamatkan. Harusnya kami yang alami seperti Kau alami Tuhan, tapi karena kasih-Mu Kau menukarkannya supaya kami gak perlu mengalami yang sama. Dan sebab kami gak perlu sedih hati dengan masalah yang kami hadapi. Karena penderitaan yang kami hadapi tidak sebanding dengan penderitaan yang Kau alami 2000 tahun yang lalu di hari Jumat Agung. Belajar berterima kasih juga, lalu kasih-Mu menjadikan kami sahabat, menerima revelation, hikmat. Bahwa kami gak akan pernah kehabisan ide, gak pernah kehabisan visi, kami gak akan pernah kehabisan pengertian, kehabisan jalan, cara. Karena Engkau sendiri berkata, pencobaan-pencobaan yang kami hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kami. Pasti Tuhan akan beri jalan keluar. Jadi kami tidak akan pernah keluar sampai Tuhan memberi jalan, sampai kami mendapatkannya dari Tuhan. Itu sebabnya kami gak perlu menangisi diri kami. Kami perlu bangkit mencari apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Kalau kami gak berinovasi, kami akan mati. Yang ketiga, bukti kasih Tuhan pada kami, yaitu Tuhan akan memakai kami. Pakai kami Tuhan menjadi alat kerajaan-Mu, siapapun kami. Mungkin kami berkata bahwa kami gak fasih lidah, kami gak punya banyak harta. Mungkin kami bukan adalah orang yang pintar berbicara, atau mungkin jago memimpin. Tapi kami percaya Musa saja yang tidak fasih bicara, Tuhan bisa pakai jadi pemimpin. Gideon yang penakut, pengecut, bisa Tuhan pakai menjadi penggagah perkasa. Petrus yang ngeyel, nyangkal Yesus bisa dipakai dan bayang-bayang menyembuhkan. Maka Tuhan yang sama, aku berdoa biar Engkau boleh memakai setiap kami dengan kemuliaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hari-hari ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Kita semua yang sudah berkati sama-sama katakan amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan, BCA, BNI, Bank Mandiri, atau melalui GoPay dan OVO. Saksikan ibadah online Paskah hari Minggu tanggal 12 April 2020 pukul 10 pagi dan pukul 4 sore di YouTube channel Henny Kristianus. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 7 pagi bersama Henny Kristianus dan pukul 8 pagi bersama Yohanes Kristianus di YouTube channel Yohanes Kristianus dan YouTube channel Henny Kristianus, atau melalui Spotify Impact Community. Pandemi COVID-19 membuat perekonomian banyak masyarakat terhenti. Minggu lalu, Tangan Pengharapan telah menyalurkan 300 paket sembako, masker, dan hand sanitizer kepada masyarakat, sopir taksi, security, dan tenaga medis. Tangan Pengharapan akan menyalurkan bantuan paket sembako untuk 5.500 kakak yang rentan ekonomi di masa COVID-19. Untuk itu, kami mengajak kita semua bergerak dan peduli sesama dengan berdonasi melalui rekening BCA 065 30 882, BNI 6789,
889893, Mandiri 1250011 26092 atau melalui GoPay dan OVO atas nama Yayasan Tangan Pengharapan. Tuliskan keterangan dalam transfer, peduli sesama, dan mohon konfirmasi bukti transfer ke call center kami agar kami juga dapat melaporkan penyaluran bantuan donasi kepada Bapak Ibu Saudara melalui WA 0811 977 7745. Bagi Anda yang merasa diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube channel Impact Community agar Anda juga membagikan berkat kepada yang lain. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan di Tokopedia dan Shopee. Mereka cerita pada saat mereka berangkat narik tuh, keluarga mereka di rumah belum pada makan. Pengemudi juga pada saat berangkat nggak makan, nggak sarapan, dan begitu dapat kupon dari perusahaan itu mereka bungkus buat anak istri mereka di rumah. Ya Allah, mereka berharap pada saat ngerit pertama mereka langsung bisa pulang buat beli beras, buat beli minyak ataupun telur. Video suara hati seorang supir taksi yang viral ini menginspirasi banyak orang untuk mau berbagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tangan Pengharapan dipercayakan untuk mendistribusikan uluran tangan dari donatur dan partners berupa sembako kepada supir taksi di salah satu pool di Jakarta Utara. Sebelum COVID itu mungkin teman-teman di sini cukup lah. Tapi setelah COVID ini benar-benar teman-teman kita ini sangat sulit untuk mencari rezeki. Ya. Materi yang sudah datang itu ada paket beras, kemudian ada di dalam kantong plastik ada minyak goreng, kecap, instan, sikat gigi, ada marker juga. Dan juga ada yang kemarin baru nitip tuh, kebetulan ada titipin apa juga hand sanitizer yang untuk di mobil. Sedang bersusah Biasanya kalau sebelum corona itu bisa setiap supir bisa dapat berapa ya? Paling kecil bawa pulang duit biasa kita paling kecil 150.000 sampai 200. Paling kecil. Kondisi sekarang? Boro-boro bawa pulang, isi bensin naik saya enggak. Udah seminggu. Udah nggak bisa ya? Jadi belum ada yang bisa bawa pulang? Belum. Ya sampai keluarga saya juga jadi hampir berantakan. sedang susah merintih dan berdoa. Terima kasih kepada partners yang sudah mengulurkan tangan untuk berbagi harapan kepada rekan-rekan supir taksi.